Ya baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan lagi ya pertemuan kita selanjutnya itu di tentang besaran turunan. Kalau kemarin kan kita mempelajari tentang besaran pokok, hari ini kita akan membahas tentang besaran turunan. Besaran pokok dan besaran turunan ini sebenarnya sama aja. Namun besaran turunan ini adalah perkembangan atau bilangan yang lebih jauh dari besaran pokok tadi ya. Jadi yang pertama itu adalah tentang besaran turunan, di mana besaran-besaran yang dapat diukur selain besaran pokok itu tadi. Nah, kemudian hasil dari perhitungan dua atau lebih besaran pokok. Nah, jadi besaran turunan itu dia lebih kompleks dari besaran pokok. Kalau besaran pokok itu tunggal, maka kalau besaran turunan ini merupakan perhitungan dua atau lebih dari besaran pokok itu sendiri. Nah, kemudian untuk lebih spesifik, mengetahui jumlah suatu pengukuran. Dan terakhir adalah tingkatan lanjut dari besaran pokok. Masih dalam besaran turunan. Nah, jadi besaran turunan ini ada beberapa. Kalau kemarin itu kan kita membicarakan besaran pokok itu sedikit aja kan, kayak volume, kemudian ada panjang, lebar, luas, dan sebagainya. Nah, kalau besaran turunan ini adalah lanjutan dari besaran pokok, di mana ada luas, kemudian ada keliling, kemudian ada volume, ada konsentrasi larutan, ada laju pertumbuhan, ya. Kemudian kita akan membahas luas dan keliling. Jadi untuk benda yang memiliki sebuah bangun ruang yang bersudut, contohnya kotak, itu berlaku untuk luas dan keliling ya. Kemudian ada segitiga, kemudian jajaran genjang, itu kita bisa menghitung luas dan keliling dari benda yang memiliki ruang yang bersudut itu sendiri. Kemudian trapesium dan lain sebagainya. Pokoknya benda-benda yang bersudut dan memiliki ruang. Rumus menentukan luas ini adalah, panjang dikalikan lebar. Ingat rumusnya ya. Nanti akan ada soal tentang besaran turunan. Ingat rumusnya. Bisa kalian ulang lagi, lihat video Bapak. Rumus untuk mencari luas atau keliling ini adalah dengan cara panjang dikalikan lebar. Simbolnya adalah P dikali dengan L. Rumus menentukan keliling adalah contohnya yang pertama untuk keliling persegi panjang, yaitu 2 dikali panjang tambah lebar. Selanjutnya kita akan membahas tentang volume. Volume itu sendiri adalah isi dari sebuah benda. Besar ruang yang dimiliki sebuah benda, kemudian benda yang dimaksud adalah sebuah benda yang terbentuk secara teratur. Nah, rumusnya sendiri ini adalah dengan volume kubus yang pertama ya. Volume kubus itu adalah dilambangkan dengan V sama dengan sisi pangkat 3. Sisi pangkat 3 itu adalah sisi kali sisi maksudnya. Kemudian volume balok, beda ya kubus sama balok. Kalau volume balok, V itu volumenya itu adalah sama dengan 4 kali L, P kali L kali T, ada panjang kali lebar kali tinggi. Tuh. Kemudian ada konsentrasi larutan, di mana konsentrasi larutan ini itu adalah menentukan atau mengukur kandungan yang terdapat dalam sebuah larutan. Apa itu maksudnya? Jadi maksudnya kayak gini. Kita kan, Bapak punya contoh, ini ada air putih. Ada air putih, anggap ini kan air putih. Kemudian kita akan menambahkan contohnya seperti sirup. Nah, kalau sirup kita tambahkan berarti itu ada larutan, 2 larutan di dalam satu wadah. Itu bisa kita hitung konsentrasi larutannya. Nah, ada yang namanya zat pelarut, tentu air tadi. Zat pelarut itu gula atau sirup, boleh lah. Nah, cara menghitungnya adalah untuk rumus menentukan konsentrasi larutan ini adalah K ini adalah simbol dari konsentrasi larutan ya. Itu adalah massa terlarut. Massa terlarut ini tadi apa? Yang ditambahkan ya, gula atau sirup tadi. Sedangkan volume pelarut ini adalah yang pertama kalinya, air. Oke, disitu paham ya. Kita lanjut lagi. Kemudian laju pertumbuhan. Nah, laju pertumbuhan ini adalah penambahan ukuran yang terjadi pada sebuah makhluk hidup. Pertumbuhan. Jadi semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan ya, enggaknya cuma pohon atau lain sebagainya. Jadi laju pertumbuhan ini adalah ukuran yang bertambah pada sebuah makhluk hidup. Jadi benda mati tidak memiliki ukuran. Kenapa? Karena benda mati tidak bisa bertumbuh segitu aja. Contohnya lagi, Bapak lagi megang gelas. Gelas juga nggak tumbuh, akan seperti itu, seperti ini, tetap seperti itu.
Ya, beda dengan benda hidup. Benda hidup pasti mengalami pertumbuhan. Kemudian contohnya itu ada tadi manusia, hewan, atau tumbuhan. Rumusnya adalah laju pertumbuhan adalah pertambahan tinggi dibagi selang waktu. Contoh nih, pertambahan tingginya kan 60 kurang 20 cm di 50 hari sama dengan 4 cm per hari. Itu bisa ketahuan. Nanti ada soalnya, contoh soalnya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Ini Bapak akan mencontohkan rumus keliling ya. Rumus-rumus sudah Bapak kasih semuanya. Nanti tinggal soal sesuaikan dengan rumus. Contoh yang pertama itu adalah Dani membeli rumah yang memiliki ukuran panjang 20 meter dan lebar 15 meter. Berapa jumlah keliling rumah Dani? Ingat rumus keliling. Ya, rumus keliling itu K. Rumusnya adalah 2 dikali P ditambah L. Ingat, panjangnya 20 meter, luasnya, lebarnya maksud Bapak itu adalah 15 meter. Yang ditanyakan keliling. Rumus keliling apa tadi? Keliling adalah 2 dikali panjang tambah lebar. 20 tambah 15 adalah 35, jadi keliling adalah 2 dikali 35. Jadi keliling dari rumah Dani itu adalah 70 meter. Oke, nah selesai. Itu adalah pembahasan tentang besaran turunan. Besaran turunan ini adalah perkembangan dari besaran pokok. Ya, itu bedanya. Besaran turunan itu adalah penjumlahan dari 2 besaran pokok. Itu bedanya besaran pokok dengan besaran turunan. Oke, jaga kesehatan kalian, semangat terus belajarnya. Ya, jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan ya, patuhi 5M. Kemana-mana kalian memakai masker, dan dari manapun kalian jangan lupa untuk mencuci tangan. Semoga kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.